Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum guys. Kita sebentar lagi akan mendengarkan tausiah Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Tausiah spesial karena ini tausiah disampaikan di hadapan sahabat-sahabat UAS di Cibinong. Nah, kita dengarkan. Ini tausiah ba'da subuh. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum Islam datang, nenek moyang kita di Nusantara ini sudah tahu bahwa di balik badan, kulit, darah, daging, kuku, bulu ini ada yang namanya sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Disebut dengan jiwa. Itu bisa dilihat dari lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang tidak nampak itu disebut dengan jiwa. Orang Barat yang katanya nggak percaya kepada yang goib-goib itu ternyata dia percaya bahwa di balik darah, kulit, kuku, bulu ini ada yang nggak kelihatan. Namanya soul. Makanya kalau dia na'udzubillah kecelakaan di tengah laut, dia akan mengatakan SOS, save our soul, selamatkan jiwa. Itu menunjukkan bahwa nabi-nabi juga turun di barat dan nabi-nabi juga turun di Nusantara. Cuma kata Syekh Abdul Sattar Fathullah Said, waktu kami libur musim panas tahun 1999, anak Indonesia ngundang beliau di Wisma Nusantara Kairo. Jadi anak-anak Indonesia ngumpul, ngundang Syekh Ali Jum'ah, ngundang Syekh Abdul Sattar Fathullah Said, karena dokter-dokter, profesor-profesor yang mengajar di luar negeri pada libur bulan Agustus. Termasuklah yang paling tua waktu itu yang pernah kami lihat, Syekh Said Sabiq yang nulis fikih sunnah. Nah, kelihatan, cuman waktu itu ngomongnya udah nggak jelas. Saya dibawa Ustadz Misran, pimpinan Aufia, Mufti Pekanbaru. Ayo bawa. Nah, masih mahasiswa baru nengok Syekh Said Sabiq. Tua, udah selesai ditanya apa, kata dia nggak paham. Nah, jadi kata Syekh Abdul Sattar Fathullah Said waktu ditanya, Syekh, apakah ada nabi diturunkan di Indonesia? Ada, kata dia. Mana dalilnya? Fi kulli qaumin had. Setiap kaum pasti ada yang membawa hidayah. Ya. Kemudian tidak pernah kosong di suatu kampung negeri itu nazir. Nazir pemberi peringatan. Siapa yang membawa hidayah dan pemberi peringatan? Nabi. Tapi nggak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Minhum man qasasna, ada yang kami ceritakan, wa minhum man lam naqsus, ada yang tidak kami ceritakan. Adapun Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Yang 25 itu yang diceritakan. Jadi bekas-bekas kenabian itu sudah ada di Nusantara. Makanya nenek moyang kita mengenal ada yang namanya jiwa, ada yang namanya batin, ada di dalam diri. Karena kalau itu hanya bisa dijelaskan oleh kenabian. Jadi datanglah penutupnya yang terpecah-pecah seperti puzzle itu,
Ada nabi di sana, ada nabi di sana. Ada yang hanya sekedar mengajarkan tentang tauhid, ada yang mengajarkan tentang akhirat, tentang sorga. Nggak ada dalam Al-Quran surga, neraka. Kok bisa tahu nenek moyang kita ada surga dan ada neraka? Itu berarti dulu pernah ada nabi-nabi yang turun mengajarkan. Tapi nggak usah kita cari nabi itu. Nah, jadi kita hanya disuruh, gara-gara ini sibuk lagi nyari nabi. Nah, karena nggak ketemu lalu ngaku nabi. Lalu datanglah penutupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia jelaskan bahwa di dalam badan kita ini ada ruh. Ruh itu letaknya di mana? Apakah di ujung kaki atau di kepala atau di dada atau di tangan? Seperti teh yang dimasukkan ke dalam air, lalu dia menyebar ke seluruh air, menyebar dia ke seluruh badan. Begitu ulama menjelaskan. Tapi ulama waktu menjelaskan nggak ada nyebut teh. Dia nyebut teh karena dia menyebutkan sama seperti ma'ul wardi. Ma artinya air, wardi artinya bunga mawar. Ma'ul wardi, karena orang kita susah nyebut ma'ul wardi, mawar. Ma artinya air, war ros, air bunga. Ketika bunga mawar dimasukkan ke dalam air, itu kan harumnya menyebar ke seluruh air. Begitulah dia menyebar ke seluruh badan. Lalu kemudian kita pun hidup. Dan sampai masanya nanti dia keluar. Ruh ini suci. Dia tidak pernah kotor. Suci dia. Lalu kemudian dia masuk ke dalam badan. Yang badan ini kotor. Darah kotor, daging kotor. Mana buktinya darah daging kotor? Bau, busuk. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, cobalah nggak mandi 2 hari. Darah di daging, kuku, bulu yang membusuk ini, kenapa dia bisa hidup? Ya karena ada ruh tadi, ada spirit yang membuat dia hidup. Siapa yang mengirimkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan. Tsumma yakunu 'alaqah, berubah 40 hari dalam bentuk alaq. Alaq artinya darah yang nempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mudghah, berubah 40 hari dalam bentuk mudghah. Mudghah artinya suapan, sebesar nasi suapan, satu kepal. Tsumma yursalul malaku, 40, 120 malaikat dikirim membawa ruh. Tsumma yumfahu, dihembuskan, ditiupkan. Itu kenapa dia disebut dengan ruh, sesuatu yang ditiupkan. Ditiupkan ke dalam, dan mengalirlah dia seperti air mawar yang mengalir dalam air. Seperti bunga mawar yang mengalir dalam air, mengalirlah dia. Dan sampai masanya nanti dia akan keluar dari badan. Dia seperti air yang jernih, ditempatkan di dalam bejana yang kotor berdebu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Bekas itu bahasa Melayu artinya nampan. Di dalam nampan yang berdebu. Dia air yang bersih di dalam nampan yang berdebu. Dia nggak mau kotor, makanya dibersihkan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dia mau bersih, dia nggak mau yang kotor-kotor. Makanya kalau udah bersih dia nyaman. Makanya kalau ada orang nggak mandi-mandi sampai suka yang bau-bau, itu kan ada kemarin beberapa minggu tanda-tanda stres, malas mandi. Itu orang kesetanan, kena pengaruh setan. Karena hakikat ruh itu dia suka bersih, suci, gosok gigi, wangi-wangi. Itu apa yang dilakukan Nabi itu, yang diajarkan Nabi ke kita untuk menghidupkan ruh itu. Kalau ruh itu kuat, maka godaannya enggak tergoda. Kenapa anak kecil dikasih ASI? Supaya imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, maka dia kebal terhadap penyakit. Nah, jadi kita disuruh itu.
disuruh pagi-pagi sudah bersih, sudah mandi, nggak bisa mandi, wudhu minimal. Setelah wudhu, batinnya juga bersih. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Waktu tangan mengangkat itu turun rahmat dan barokah itu, lalu diusapkan ke wajah untuk mendapatkan rahmat dan barokah. Lalu setelah kita mentalnya yang kuat, seorang artis yang sudah tua kehilangan percayaan diri. Bayangkan yang dulu dipuji-puji, dikatakan ganteng, cantik, terkenal, tiba-tiba dia lihat wajahnya keriput, akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana cara membangkitkannya? Pergi ke Bangkok, operasi plastik. Setelah itu baru kemudian dia bangkit kepercayaan diri. Tapi hanya bertahan beberapa hari, habis itu dia down lagi. Kenapa? Karena yang membangkitkan kepercayaan diri itu adalah ruh yang di dalam itu, Pak. Makanya orang-orang yang dia bingung mau membangkitkan kepercayaan dirinya ini kemana, akhirnya dia pergi ke dukun. Kata dukun, kau kantongi keris kecil ini, insya Allah kemana-mana. Oh, enggak pakai insya Allah. Kamu akan bangkit percaya diri. Oh, dia bangkit percaya diri. Ini ada kalau kamu pakai, ini bulu-bulu berputar. Ini namanya adalah rantai babi. Nah, ini ada lagi dipegang, ini namanya kumis cacing. Saya ketemu sama kolektor yang masuk ke pedalaman. Saya ini Pak Ustadz sebelum tobat kolektor, mencari apa aja Pak? Rantai babi. Rantai babi itu dipegang, ya ambil pistol, ditembak. Bam! Apa-apa Pak Ustadz, kumis cacing di pedalaman orang suku sana. Kumis cacing itu kayak apa? Kayak cacing. Cacing itu dipegang begini atau diambil pisau silet itu nggak apa-apa Pak Ustadz. Itu setan semua, jin semua. Saya kan orangnya juga, saya tidak hampir kolektor, cuman penasaran mana itu yang batu kalau dimasukkan ke dalam satu gelas diisi air 7 merah semua. Jadi pergilah kami ke rumah orang yang punya. Ustadz, ini pernah dibeli sama orang Jakarta 1 miliar. Setelah dibeli, dibawa ke Jakarta, besok paginya hilang. Kemana Pak? Balik ke saya lagi. Akhirnya saya dituduh tukang tipu. Saya nggak nipu Pak Ustadz, saya memang perlu duit, saya jual. Maka saya kasih pun ke Ustadz, ini memang punya nenek moyang kami, dia akan kembali lagi. Jadi saya nggak jual sama Ustadz dan saya nggak ngasih. Itu dari mana? Iya, jin nenek moyang. Nenek moyang kita dulu untuk membangkitkan semangatnya, karena dia dulu adalah raja-raja, supaya dia perkasa, dia pakai jin dalam bentuk itu. Tapi jangan nanti malah dicari ini pemisah babi di rumah merah. Jadi kita setelah Islam datang, kita nggak perlu dengan itu semua. Kenapa? Karena itu semua makhluk. Setan, jin, itu semua makhluk. Kita bersandarnya kepada siapa? La ilaha illallah. Kenapa 100 kali? Ya, Nabi yang ngajarkan. La ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Jadi semua angka hitungan 100 itu dari Nabi. Itu maka kita tadi. Kurang tadi Pak Ustadz. Saya ngitungnya pakai tangan, lupa mungkin. Enggak pakai tasbih. La ilaha illallah. Kenapa dia mesti kuat? Karena kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang punya kitab Jami' Karamatul Awliya, karamah-karamah wali-wali, yang punya kitab Tanbihul Muhtarin, peringatan bagi orang yang tertipu, maka kata dia bertahlil itu mesti kuat sampai bergetar dari ujung rambut ke ujung kaki untuk mengusir bisikan-bisikan. Walaupun kita sedang sendiri, mana tahu kita ada bisikan-bisikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bergetar dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu juga yang dipakai ketika ruqyah. Itu juga dipakai ketika mengusir hantu, jembalang tanah, segala macam. Nah, itu untuk apa? Untuk menguatkan kita. Jadi kalau dia kuat, apapun gak bisa mengganggu kita. Tapi kalau dia lemah,
akhirnya roh itu mati. Roh tidak bisa mati karena dia hanya sekedar keluar dari badan kita. Tapi katanya kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati itu kullu nafsin, setiap diri mati. Ketika dia masih sendirian namanya roh. Masuk dia ke dalam badan saya, maka setelah dia ketemu dengan jasad, dia bernama nafs. Makanya yang dipanggil Allah itu bukan ruh. Ya ayyatuhan nafs mutmainnah. Karena waktu itu dipanggil dia sedang berada di dalam. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau. Ini bukan tempatmu. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Allah. Radiyatan mardiyah, engkau dalam keadaan ridha. Dia yang ridha. Mardiyah, diridhai. Saya ridha, sayanya ridha. Mardiyah, Allah meridhai saya. Radiyatan mardiyah. Lebih dulu kita atau Allah? Kitanya dulu ridho, baru Allah meridhai. Fadkhuli fi ibadi, kembalilah engkau kepada golongan hamba-hambaku yang sudah selevel, satu circle dengan engkau. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita sampai kepada level nafsul mutmainnah yang radiyatan mardiyah. Kenapa? Karena kekuatan roh ini. Jadi orang kalau dipahamkan dengan ini, dipahamkan ini dulu supaya dia nggak ngerasa beban. Aduh, zuhur sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi, ada rotib al-haddad lagi, rotib al-atos, maulid lagi. Sesungguhnya itu semua yang kita lakukan itu menguatkan ruh itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semua wirid-wirid zikir-zikir itu untuk menguatkan itu. Karena kalau itulah makanannya, usus, lambung, perut, makanannya nasi, roti. Nggak bisa dia. Ada orang lapar ke tempat kita. Lapar Pak, banyak-banyak mengingat Allah. Nggak bisa. Kasih makan dulu. Orang Nabi nyuruh at'imut ta'am, kasih makan kata Nabi. Jadi kadang kita ini salah. Orang minta makan disuruh zikir. At'imut ta'am, kasih dia makan. Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Makan. Lambung ini dikasih makan, tapi yang di atas lambung itu dia tidak makan. Dia maunya wa amanahum min haul. Dia mau aman. Dia mau tenang. Nah, yang ini dikasih gandum, dikasih roti, dikasih jagung, dikasih sagu. Tapi yang di sini nggak bisa. Makanya orang kaya yang hebat makan kenyang, tapi nggak tenang. Karena yang di sini namanya kenyang, yang di sini namanya tenang. Yang kenyang belum tentu tenang. Tapi tenang juga nggak bisa kalau nggak kenyang. Gimana mau wirid, pejam mata nampak lontong. Idza hadaral asya, kalau sholat namanya isya, kalau makanan namanya asya. Makanya kalau ada tulisan diajak untuk tulisannya isya, tanya dulu ini ngajak isya atau ngajak asya. Barisnya mesti jelas, fathah apa kasroh. Fathah atas, kasroh bawah. Idza hadaral asya, kalau makanan sudah datang lalu terdengar suara azan, enggak sholat, makan dulu. Bukan karena baru bawa hijrah Allah sholat dulu. Enggak, orang Nabi bilang makan dulu. Supaya kenyang dulu, setelah kenyang baru tenang. Nah, jadi Islam itu agama yang paling rasional. Dia tetap memperhatikan zahir, memperhatikan batin. Beda sama yang spiritualis zaman dulu. Spiritualis murni, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, hanya Tuhan saja. Pakai pakaian pun nggak mau yang bagus. Karena kalau pakaian bagus berarti lupa kepada Tuhan. Kita enggak. Dalam Islam diajarkan justru pakai. Ya Rasulullah, kalau sendal kami bagus, baju kami bagus, apakah kami jauh dari Tuhan? Innallaha jamil yuhibbul jamal.
Allah maha indah. Allah suka kepada keindahan. Seperti seragamnya kita pagi ini. Indah. Justru dengan keindahan ini kita malah ingat kepada Allah. Makanya kaligrafi yang indah. Masya Allah. Suara-suara yang indah. Masya Allah. Islam tidak menghilangkan keindahan. Tapi ketika dia sudah samar-samar, talbis, ada gambar makhluk, ada gambar bernyawa, maka dirubah dengan kaligrafi yang indah. Suara-suara yang memancing hawa nafsu dirubah menjadi suara bayati, soba, sika, nahar, nahawan, jiharka. Jadi Islam ini tidak menghilangkan keindahan. Ya, jadi maka seimbang saat melihat wajah di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana sudah kau perbaiki sifat fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaikilah yang batin yang ada di dalam. Jadi semua yang kita lakukan ini penguatan batin. Ngaji, tausiah, mendengarkan, itu penguatan batin, penguatan roh, penguatan spiritual, penguatan jiwa. Jiwa yang terjebak di dalam ini. Dan ada orang yang mau mengeluarkan jiwa itu, gak usah dikeluarkan. Sampai masanya dia keluar sendiri. Jiwa itu akan keluar sendiri. Jadi nunggu dia keluar, yang namanya nunggu itu kan bosan. Untuk apalah kita hidup di dunia ini Pak Ustaz? Ya nunggu jiwa itu keluar. Tapi karena yang namanya nunggu itu membosankan, supaya kita nggak bosan, dikirimlah orang baik-baik. Pertemukan dengan orang baik, dengan orang baik. Yang pertemuan kita pun nggak pernah kita juga. Cobalah kita mundur ke belakang. Gimana awal pertemuan kita dulu? Macam mana Allah mempertemukan kita? Dikirim Allah kawan, dikirimnya istri, dikirimnya anak, dikirimnya sahabat. Tapi ternyata tetap juga lama nunggu. Kalau ada orang baik-baik ini terasa lama juga. Dikirimnya setan, dikirimnya musuh, yang membuat kita akhirnya jadi adrenalin bangkit kita. Kalau cuma orang baik-baik ini, anak terus kurang semangat kalau cuma baik-baik. Kalau ada yang jahat jadi semangat. Cerita kita. Film India itu kan enaknya kalau ada banditnya itu. Sangat ada tuan takut. Gitu hidup ini. Tapi jangan lupa substansinya adalah supaya ruh ini selamat di dalam, akhirnya dia keluar. Karena ruh ketika berada di dalam ini, ketika ruh ketemu dengan badan, ketika jiwa ketemu dengan badan, ketika ruh ketemu dengan fisik, ketika soul ketemu dengan body, muncul apa dia? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Syahwat, keinginan-keinginan. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kuda tunggangan, wal an'am, kebun-kebun, binatang ternak, wal harth, kebun-kebun. Memang ada keinginan. Makanya kalau ada orang yang suka dengan cincin, suka jam bagus, qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, suka dengan kendaraan, wal khailil musawwamah, zaman dulu khail kuda, zaman sekarang kuda besi. Wal an'am, suka ternak ini suka. Wal harth, kebun-kebun yang luar. Itu jadi memang Allah sudah ngasih tahu nanti ketika roh ini ketemu dengan jasad akan muncul satu keinginan. Kapan dia hilang? Ketika dia sudah keluar, sudah tidak ada keinginan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah tidak ada keinginan lagi, artinya orang sudah keluar. Kita hanya disuruh menekan keinginan dan mengarahkan keinginan kepada yang baik. Saya yang suka ternak kambing, silakan ternak kambing, tapi bukan mengikuti hawa nafsu. Tapi untuk kalau ini banyak nanti sebagiannya dijual, keuntungannya untuk kurban 1000 ekor sapi milik limosin sampai ke pedalaman. Semua mesti menikmati daging-daging sapi yang lezat, yang enak. Jadi Islam ini agama yang paling rasional. Sampai hari kiamat nanti ada masanya orang-orang bosan jemu dengan tokoh agama yang tanda kutip
Akhirnya apa ada, kita alhamdulillah ngundang ustadz yang baik-baik. Memangnya ada ustadz yang nggak baik? Ada kan? Nah, jadi itulah di abad pertengahan di Eropa yang membuat orang Eropa nggak mau beragama itu, karena tokoh agama menyelewengkan agama. Akhirnya mereka melihat agama ini bohong, bullshit. Akhirnya mereka meninggalkan agama, tapi tidak meninggalkan Tuhan. Dia hanya meninggalkan agama, tapi percaya sama Tuhan. Pas ditanya, agama kamu apa? Saya nggak beragama. Percaya sama Tuhan. Tuhan terlalu besar untuk dikerangkeng oleh satu agama. Mereka percaya sama Tuhan, tapi nggak mau menjalankan agama. Nama kelompok ini agnostik. Nah, sekarang fenomena ini muncul. Orang-orang yang, ya kata dia, biarlah saya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan cara saya, tanpa harus terikat dengan tokoh-tokoh agama. Nanti yang namanya tren memang begitu. Dulu tren zaman saya kecil, tren memasukkan celana itu sampai pakai plastik. Ya kan? Nah, nanti ada bosannya tren itu, lalu muncul besar, jadi surprise. Nah, nanti sempit lagi. Nanti ada yang sempit di sini. Memang begitu, ada naik ke atas. Begitu. Ada trennya agnostik ini. Nanti lama-lama dia rindu lagi sama tokoh agama. Dia rindu lagi. Akhirnya dia akan menemukan, dan obatnya itu ada di tokoh agama yang sejuk, yang menenangkan, yang adil, yang jujur, yang amanah. Karena semua orang yang sakit, dia pasti akan cari obat, walaupun dia pernah kena obat palsu. Akhirnya dia nggak percaya sama obat. Setelah itu ya udahlah, nggak percaya obat. Tapi lama-lama kok jahe merah bagus ya, kayak selasih kayaknya bagus ya, kok kayaknya kunyit bagus ya. Akhirnya dia pakai obat lagi, tapi yang herbal, yang nggak branded, yang nggak ada, natural dan naluri. Nah, jadi kita sekolahkan anak kita sekolah agama, ajarkan dia kebaikan, karena nanti akan ada satu segmen yang rindu pada agama, rindu pada tokoh agama. Ketika kita ketemu, melihat gambar biayahnya, melihat Ustadz Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki, apalagi melihat yang di samping. Nah, jadi semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menghidupkan, bersilaturahim, salaman, ketemu dengan Habib, mohon doa, ruh kita tuh. Itu juga ketika kita berzikir, begitu kita bersolawat, begitu kita mendengarkan ceramah, dia hidup dan kita semangat. Dan yang mau merusak dia, virus-virus gak bisa, karena imunnya kuat. Nah, imun inilah kita perkuat. Jangan pernah ada kosong. Filosofi menyusun sok-sokan. Ketika ada kosong, masuk setan. Jangan pernah ada kosong. Maka kita lihat ada orang habis selesai sholat, dia wirid, habis wirid, dia zikir, habis itu nggak putus. Zikir terus, baca Quran. Kenapa? Filosofinya nggak boleh putus. Terus kita kalau sowan sama kiai, kalau kita ngobrol itu kan putus. Sowan itu pun bagian dari menguatkan ini. Makanya kalau kita jauh dengan kiai, dengan Habib, padahal kita waktu itu nggak ada zikir. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah kamu dengan orang yang hatinya bersama dengan Allah. Sehingga ketika kamu duduk dengan dia, kamu merasakan ketenangan. Terasa. Orang-orang yang tidak Islam, dia mengatakan, oh ini bapak ini auranya kuat sekali. Aura. Saya lihat aura Ustaz ini warnanya ini. Saya merasakan ketenangan. Ustaz bisa pindah ke depan nggak? Saya duduk di kursi ekonomi. Bisa pindah ke depan? Ya bisa Pak. Dia pakai jas gitu. Saya melihat auranya Ustaz. Suara Ustaz ini ada pada level titik frekuensi. Kalau kita dengar radio keras, ada satu titik, sehingga begitu dia tersentuh, makanya anak-anak suka sama Ustaz, orang tua, ibu-ibu, anak gadis katanya. Suka. Karena suara Ustaz itu mengena pada titik frekuensi tertentu, Pak Ustaz. Saya senang sekali, saya pun suka menikmati. Ustaz, pas pesawatnya mau turun, mohon maaf saya Hindu, Pak Ustaz. Hindu. Artinya apa? Tapi saya nggak percaya.
Bahwa hubungan kami baik, ya, sebagai sesama manusia. Bahwa dia, Rambut juga. saya tahu beliau adalah orang baik. Kenapa saya tidak percaya? Karena dalam Islam nggak ada diajarkan itu, ada itu. Jadi bahwa hubungan kita sesama manusia, beliau orang baik dengan kita. Nah, gitu. Jadi jangan karena kita lalu dipuji lalu kita wah iya. Jadi keseimbangan, kita seimbangkan antara kalau kita merasa nggak nyaman kuku panjang kita bersihkan, rambut dirapikan, gosok gigi. Sebagaimana fisik kita ini mau sehat, maka batin kita juga kita jaga. Nah, dengan ngaji, dengan sholawat, dengan maulidan, dengan tahlilan, dengan sholawatan, dengan kumpul. Nah, kalau kita pahamkan ini kepada kawan, anak, keluarga semua, maka insya Allah kita pun berat kalau dia nggak tahu motivasinya. Tapi kalau tahu, oh ini kayaknya saya lagi down, lagi nggak semangat. Caranya semangat, ayo maulid yuk, ayo ngaji yuk, ayo kongko yuk, ayo nongkrong bareng. Mudah-mudahan bermanfaat, seimbang antara zahir dan batin, sampai akhirnya kita semua lulus dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.